Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Amsyah. Sini saya akan mendemonstrasikan sistem yang saya buat, di mana sistem ini penerapan dari konsep IoT yang dipantau langsung menggunakan website yang saya buat menggunakan Laravel. Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan tampilan website untuk memantau penggunaan energi listrik, meliputi tegangan, arus, daya, dan energi. Nah, ini untuk listrik satu fasa atau listrik rumah tangga. Nah, untuk sensornya saya menggunakan PZEM versi ketiga, kemudian menggunakan Arduino dan menggunakan ESP8266 sebagai modul internet untuk mengirimkan data ke website ini. Nah, di sini merupakan grafik untuk arus. 0 ini karena tidak ada beban. Nah, ketika ada beban dia akan naik. Kemudian ada grafik tegangan, grafik daya, dan grafik energi. Kemudian di sebelahnya ini ada data real time untuk nilai dari energi listrik yang terukur seperti tegangan, arus, daya, dan energi. Kemudian ada button untuk semua data. Kita dapat memfilter data berdasarkan waktu yang kita inginkan. Misalnya ketika kita ingin memfilter data yang masuk itu dari tanggal sekian ke tanggal sekian, kita bisa melihatnya kembali. Kemudian kita juga bisa mendownload pada menu semua data ini. Kemudian kita juga dapat mengontrol beban listrik dari beberapa device. Misalnya device satu ini kita taruh lampu, tapi pada demonstrasi ini belum saya kasih untuk beban listriknya, belum saya masukin di dalam program, sehingga saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang untuk pemantauannya saja. Ini juga belum saya setting. Oke, kemudian untuk sistem website ini juga bersifat responsif, di mana dapat menyesuaikan bentuk device ketika kita menggunakan iPad ataupun ketika kita menggunakan untuk smartphone. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan ketika dalam bentuk iPad ataupun bentuk smartphone. Nah, ini merupakan tampilan untuk smartphone-nya, dimana untuk tampilannya sama seperti halaman utama. Terdapat chart, data real time energi, serta untuk mengontrol beban listrik. Nah, di sini untuk chartnya itu saya setting untuk menjadi responsif, sehingga untuk di semua device dia bisa menyesuaikan. Ini menggunakan fitur dari Chart.js, dimana bisa teman-teman baca di repositorinya. Nah, ini beban, karena beban saya tambah sehingga arusnya akan naik. Begitu juga di sini kan. Nah, dayanya sampai 431 watt, sehingga arusnya naik. Nah, coba kita lihat ke grafik tegangan. Kita klik tegangan di sini. Kita tunggu loading. Nah, ini merupakan tampilan untuk tegangannya, di mana tegangan yang berhasil terbaca yaitu 200 lebih, 222, 222, 220, 21. Kemudian kita lihat energi.
Nah, ini merupakan data untuk energi, dimana energinya 0,23 kWh. Terus ketika kita masuk ke tampilan iPad misalnya, nah ini adalah untuk tampilan iPad-nya, sangat sederhana kawan-kawan. Oke, kita kembali ke halaman utama. Kemudian sekarang saya akan mensimulasikan untuk semua data. Oh ya, saya lupa, untuk data real-time energi ini saya menggunakan pusher, Laravel pusher, dimana pusher berguna untuk menampilkan data-data real time. Banyak sekali untuk penggunaannya. Sebenarnya untuk chartnya juga bisa menggunakan pusher, tapi di sini saya menggunakan untuk auto update-nya atau auto reload-nya menggunakan JavaScript Ajax. Oke, langsung saja kita ke semua data. Kita akan melihat untuk semua data. Baiklah, ini telah masuk ke dalam halaman laporan, di mana halaman laporan terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur filter, yang kedua adalah fitur untuk mengunduh data. Nah, untuk filter sendiri ini baru untuk filter tanggal, berdasarkan tanggal, belum ada filter berdasarkan kategori, misalnya kategori tegangan, arus, daya, dan energi. Nah, di sini saya akan mensimulasikan untuk filter. Nah, kita coba pada tanggal 15 dan sampai tanggal 17. Kita filter. Nah, di sini menunjukkan tidak ada data. Ini mengartikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik karena saya baru memasukkan data ke dalam database pada tanggal kemarin dan sama tanggal hari ini. Nah, ini contohnya untuk tanggal 20, tanggal kemarin sampai misalnya sampai tanggal 22. Nah, kita filter. Nah, data berhasil difilter berdasarkan dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Karena tanggal 22 belum ada, ya sampai tanggal 21. Kemudian kita lakukan pengunduhan. Nah, data berhasil ditampilkan untuk data yang akan diunduh pada tanggal 20 Februari sampai tanggal 22 Februari. Untuk mengunduhnya langsung atau mencetak, bisa diklik di sini sesuai dengan web browser masing-masing. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan video tentang alat yang digunakan sebagai alat ukur penggunaan energinya. Nah, ini merupakan alatnya, dimana yang berwarna biru itu merupakan sensor dari PZM yang menerima atau menerima beban dari stop kontak. Nah, di situ ada dua beban. Saya colokkan kipas dan setrika. Kemudian situ ada Arduino Mega. Kemudian mengirimkan data serial ke ESP8266. Kemudian ESP8266 akan mengirimkan ke website. Untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan menggunakan diagram. Oke, saya akan menjelaskannya menggunakan diagram. Oke, dapat dilihat bahwa ini merupakan diagram dari hasil video yang dibuat sebelumnya. Namun pada video itu untuk dari PZM itu ke Arduino Mega terlebih dahulu dalam bentuk serial, kan, tapi itu opsional bahwa karena ESP8266 bisa langsung serial ke PZM tanpa harus melalui Arduino.
Saya menggunakan Arduino karena saya ingin memanfaatkan banyak pin dari Arduino, mulai dari analognya, karena dari ESP8266 analognya cuma satu, sehingga agak kesulitan saya untuk memanfaatkan sistem analognya. Nah, berikut akan saya jelaskan bagaimana data tersebut dapat terukur. Jadi dari PZM 004T versi ketiga ini itu terhubung langsung ke beban, dimana seperti beban listrik seperti lampu, setrika, kipas angin, TV, dan lain-lain. Nah, kemudian si PZM ini akan mengirimkan data ke ESP8266 menggunakan library khusus dari PZM, kemudian akan dapat mengolah data seperti data tegangan, arus, energi, power factor, frekuensi, serta daya. Nah, dari ESP8266 ini kemudian akan mengirimkan data menggunakan TCP/IP setiap 10 detik atau tergantung teman-teman ingin berapa detik. Namun di sini saya setting jadi 10 detik sehingga tidak kecepatan ataupun terlalu cepat yang membuat biasanya SP itu mengalami WDT reset. Kemudian setelah itu dikirim ke web server, di mana web server sini saya menggunakan Laravel sebagai backendnya, menggunakan database MySQL juga. Nah, dari Laravel inilah yang akan mengolah untuk menampilkan apa ke dalam website user. Di sini kan menampilkan berupa grafik dan juga data real time-nya. Nah, Laravel juga saya gunakan dengan pusher untuk yang seperti video yang saya jelaskan sebelumnya, untuk menampilkan grafik real time-nya dan juga data-data real time-nya. Kemudian untuk mengendalikan beban listrik dari website itu karena di Laravel ini kan mendukung sekali untuk membuat sebuah API, sehingga ESP8266 ini akan meng-HTTP GET di sini untuk API-nya. Terus, nah isi dari API ini merupakan return dari JSON dari dalam database menggunakan Laravel. Jadi misalnya di dalam database untuk mengontrol device itu terdapat 3 device tadi seperti tampilannya. Yang pertama device 1 itu berisi state 1 atau 0. Nah, 1 atau 0 ini yang akan di-get oleh SP secara terus-menerus sehingga nilainya itu sesuai dengan data yang dimasukkan oleh user. Nah, data yang dimasukkan oleh user itu kemudian disesuaikan dengan kondisi untuk menghidupkan atau mematikan di sisi beban listrik. Kita kembali lagi ke sini. Nah, mungkin ada beberapa fitur lagi yang akan saya lengkapi seperti temperatur ini dan kontrol beban listrik. Yang lainnya sudah bersifat real time. Oke, mungkin sekian untuk demonstrasi singkatnya. Terima kasih kepada teman semua. Namun jika ada kritik dan saran, langsung saja dikritik ataupun diberi saran di kolom komentar. Oke, terima kasih.